Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya habis lari di tempat selama 10 menit dan sekarang sudah lagi ini keringetan. Nah, keringet seperti ini yang saya tunggu-tunggu guys, karena badan saya itu rasa kurang fit ya pagi ini. Gara kemarin saya itu antar Mas Bumi ke Senayan latihan bola dan saya nungguin sampai bubar. Dan di sana anginnya kencang sekali, badan saya kemarin kerasa lapar tapi saya nggak sempat makan juga karena nggak ada yang jualan. Terus di dalam lapangannya, terus ya gas aja. Tapi nyatanya kok karena udah lama banget gak ke Senayan, libur karena libur itu puasa Bumi cuti dan kemarin latihan lagi. Dan pagi ini saya langsung paksa diri, malesnya luar biasa teman-teman. Males, kerasa loyo, kerasa lemah, badan saya kayak berindang-berinding dan yang pasti tuh hawanya pengen makan, tapi pas saat makan makin males. Dan alhamdulillah saya camkan dalam kepala saya paksakan diri, saya harus gerak. Kalau enggak ya makan terus makin banyak penumpukan kalori tapi nggak kebakar, kan bahaya ya teman-teman, makin semok lagi nanti. Kalau semoknya otot kenceng sih nggak apa-apa, tapi kalau semoknya bikin kita lemah, loyo, malas, nah ini. Apalagi dari kemarin saya juga nggak begitu gerak, cuma dikit-dikit aja karena apa ya, kemarin saya ngapain ya lupa kegiatan kemarin, aktivitas kemarin. Pagi ini alhamdulillah udah bisa gobias lagi nih guys, dan rasanya langsung nyos gitu. Dan nanti habis saya pendinginan, habis ini lanjut lagi nanti main ke angkat barbel dan dumbbell ya teman-teman. Oke teman-teman, ya itu aktivitas saya pagi ini. Yang saya tadi sudah ke sholat subuh, ngasih makan kucing, ketemu nenek, pidato nenek, katanya Wondes ada bau-bauan gitu ya. Ya itulah, selalu ada hal-hal yang dihadapin, tapi hadapi dengan saya coba belajar untuk dengan mempositifkan diri, karena pagi-pagi tadi juga udah ada asupan negatif juga gitu, tapi saya coba lawan dengan hal-hal positif aja. Kadang saya jeplaknya aja belum jeplak, tapi sebaik-baik perlawanan adalah dengan hal-hal yang kebaikan pula gitu. Jadi ya namanya saya juga masih manusia yang banyak salah dan alfa, kadang-kadang ya negatif saya hantam negatif, tapi ya itu nggak baik sebenarnya. Karena justru kalau kita melempar negatif jatuhnya ke diri kita sendiri. Dan alhamdulillah pagi tadi juga ini teman-teman, Mas Basuki udah membantu saya ke pasar Palmerah, ke pasar Patra, dan beliau juga sudah, yang kerennya lagi tuh Mas Basuki itu sekarang belanja nombokin dulu loh guys, dan lumayan loh, karena belanjanya bisa sampai 600, 400. Tapi beliau ternyata wow, amazing juga nih beliau. Nah, moga-moga jadi apa ya, nilai ibadah ke beliau dan saya sama-sama mempertumbuhkan. Nah, ada apa? Kirain taburan nih. Hanya ngobrol biasa teman-teman. Dan ya tadi terus saya pagi-pagi juga bayar hutang ke Kudut 10.000 teman-teman, karena Kudut ini suka kalau ngantar barang itu nggak diminta duitnya, bahkan sampai ratusan ribu guys. Kayak gas aja kan 210.000, terus tadi kayak air, si Mbak ini minta air isi ulang belum dibayar, nanti aja tapi tak usahakan udah Dut, kita lunaskan dulu hari ini, kita zerokan. Nah, teman-teman belajar kayak gitu. Terus ini juga ada saudara yang minta bantuan tapi nggak tahu, ini belum respon lagi ya. Bismillah aja, kalau bisa dibantu, kalau enggak. Kadang-kadang kita harus tegas juga teman-teman. Nah pokoknya saya hari ini niatannya gimana caranya mengembalikan badan saya supaya langsung fit kembali. Dan ini lagi proses. Dan memang yang paling berat itu teman-teman, itu loh, ini kemalasan. Nggak tahu, karena mood swing apa bahasanya itu. Dan ini jadi mood booster pagi-pagi memang salah satunya dengan bergerak, move dan sampai berkeringat. Pantas kalau saya dengerin Ustadz Zaidul Akbar, ayo kita bikin weight everyday gitu. Weight itu maksudnya bukan weight yang negatif, tapi weight yang berkeringat, supaya badan kita itu metabolismenya bagus, karena metabolisme bisa memperbaiki sel-sel dan juga menjadi semangat. Jadi teman-teman, apapun aktivitasnya paksa diri, apalagi usia-usia udah 30 ke atas, 30 ke atas, 25 ke atas itu, jangan merasa Anda masih muda. Karena polusi itu luar biasa di luaran sana. Polusi udara, polusi suara, polusi pikiran, dan yang sangat-sangat berbahaya sekarang adalah polusi pikiran. Saya ini terkadang lupa, udah scroll HP, nonton TikTok, nonton macem-macem gitu ya. Nah ini lupa bahwasanya itu pun juga bisa meracuni pola pikir kita. Jadi yang efeknya apa, yang
parah itu efeknya males, nggak mau bergerak. Padahal belief banget, yakin banget kalau kita nggak bergerak ya kita susah untuk bertumbuh, pasti akan sulit bertumbuh dan bisa jadi kita akan mati gitu. Maksudnya mati itu ya entah mati rezeki kita, berkurang rezeki kita, sulit rezeki kita, itu maksudnya. Kalau mati itu urusannya Gusti Allah, tetap yang menentukan Tuhan ya, bahwa kita akan mati pasti, cuman nggak tahu kapan. Maka salah satu supaya kita survive, supaya kita terus ini adalah bergerak. Saya kemarin ngobrol juga sama orang jauh, teman-teman. Saya udah lama nggak teleponan, dan kemarin tuh iseng saya coba cari-cari, saya minta nomor teleponnya ke yang lain, itu saya dapat. Beliau menceritakan bahwa ya tetap bisnis, jualan, dan bisa sampai benerin rumah gitu, bisa menyekolahkan anak sampai S2, dan beliau udah mau resign, kembali menempati rumah yang sudah dibeli dulu. Dan beliau sebagai single parent bisa memiliki kontrakan yang bisa dibuat daily life. Terus pernah juga cerita bahwa belum lama juga ditipu orang 50 juta. Bayangkan seorang single parent cuma jualan dan sampai ketipu 50 juta. Tapi ya tetap, hidup tetap berjalan. Pelajarannya adalah orang yang sudah knowledge-nya udah lama, udah pengalamannya lama, perjalanannya tetap aja ada gonjang-ganjing kehidupan gitu. Dan kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya uang, kerennya rumah. Saya coba ya, sesekali saya ini coba saya renungkan juga. Saya kadang-kadang ngeliat tembok saya jelek gitu, saya cat, udah rapi gitu, kan udah seneng dong, udah seneng pasti kan ya, rumahnya kelihatan rapi, enak dipandang, tanaman udah subur gitu. Tapi apakah itu cukup? Tidak ternyata. Itu nanti muncul lagi, oh iya kok bosen ya, mau inilah, kemarin pengen rapi, udah rapi kok gini aja ya, setelah udah rapi ya begini aja gitu. Oh bener, kembali lagi saya setback ke belakang bahwa apa yang pernah saya dengar di ESQ pada saat itu Bumi ikut emotional quotient di sana, salah satu yang diterapkan, yang diomongin adalah kebahagiaan hakiki adalah saat menuju jalannya Tuhan, saat menuju kita ke arahnya ilahi gitu. Karena kita memang jadi produk yang di-create oleh Tuhan. Nah, kita akan bahagia pada saat kita menuju kembali ke arahnya Tuhan. Artinya apa ya? Karena kalau kita nawaitunya karena lillah, itu happy yang hakiki. Tapi kalau kita arahnya cuman, wah pengen punya kendaraan mewah, rumah mewah, itu pasti akan hampa teman-teman. Dan saya hal kecil aja, kayak yang tadinya kayak ruangan yang nggak rapi, saya rapihkan, itu kan mestinya udah happy ya, moodnya udah bagus. Tapi tetap muncul kebosanan dan muncul ke doing apa lagi ya, kok kayak gini, jadi kayak gitu. Artinya apa? Pada saat itu cuman sampai titik itu gitu ya, oh iya bosen ya. Nah maka pada saat kita lillah, nawaitunya kita olahraga, kayak saya ini belajar gimana biar fit, supaya apa? Supaya bisa beribadah gitu misalkan ya, supaya dia berbuat baik, itu happy-nya insya Allah bisa lama. Bahkan kalau benar-benar arahnya ke lillah, nah insya Allah itu bahagianya hakiki teman-teman. Dan sebagai bekal kita ke sana. Ya itu ujian pagi ini teman-teman. Intinya memang kemalasan itu bisa menerpa siapa saja, kapan saja. Cenderung saya sendiri hari-harinya juga penuh kemalasan. Dan moga-moga terus bisa dimampukan untuk melawan kemalasan. Malas bisa, kalau katanya orang-orang yang suhu di dunia ini bukan tempatnya bermalas-malas. Kalau mau bermalas-malas ya udah nanti saja di hari kemudian. Wah tapi nggak tahu di sana bermalas. Tapi intinya di dunia ini waktunya kita untuk beribadah, bergerak, menebar manfaatan. Malas-malasan sih saya rasa tidak 100% nggak boleh. Tetapi ya malas di sini artikan kita rehat, kita untuk pemulihan. Tapi pada saat waktu kita terbuang, ingat wal asri. Ya, demi waktu, wah bahaya lah teman-teman kalau ke sana. Walau alam, saya bukan seorang suhu, saya bukan seorang guru, tapi cuma saya berceloteh cerita kehidupan saya hari ini teman-teman, yang ternyata malasnya luar biasa, dan saya paksa gimana supaya tetap bergerak,